Assalamualaikum Pak Sujantono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Ya, sehat. Kegiatannya sedang apa ini di rumah? Di rumah ini sedang mengerjakan tugas-tugas dari sekolah tadi. Oh ya. Yang belum selesai. Baik Pak Sujantono, terkait dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh Pak Sujantono, ini sampai di rumah juga ya kegiatannya. Apa rencana yang sudah dilakukan oleh Pak Sujantono? Beberapa hal yang terkait dengan kegiatan di sekolah. Rencana saya ke depan ini yang paling mendesak adalah pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler untuk anak-anak didik saya, terutama kelas 3 sampai kelas 6. Oh. Ada berapa jenis Pak ekstrakurikuler yang dikelola di sekolahnya Pak Sujantono selama ini? Ekstrakurikuler yang sudah berjalan itu baru 3 jenis, yaitu volleyball, pramuka, dan drum band. Namun semuanya masih kadang-kadang terhambat karena waktu berbenturan dan karena tenaga pelatihnya yang terbatas, terutama yaitu pelatihan drum band. Nah, terkait dengan tadi sampaikan oleh Pak Sujantono dengan kegiatan ekstrakurikuler, dari beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Pak Sujantono, dari banyak kegiatan itu yang fokus mau dilaksanakan terdahulu yang mana Pak? Kalau yang fokus yang jelas akan dirutinkan yaitu kalau pramuka memang harus rutin ya, ekstra wajib. Itu sekarang yaitu pelatihan drum band karena menghadapi peringatan 17 Agustus, dan di sisi lain karena masyarakat di sekitar kami itu ketika ada hajatan sebagian menggunakan seni drum band untuk meramaikan hajatnya. Bagaimana selama ini kegiatan drum band yang sudah dilaksanakan di sekolahnya Pak Sujantono? Selama ini sempat dilaksanakan latihan dengan mendatangkan pelatih dari luar, yaitu dari daerah Larangan, yaitu guru seni dari SMP 1 Larangan. Saat itu kami melibatkan beberapa guru, namun karena keterbatasan kemampuan mungkin berjalan sekian 2 tahun lah mungkin berjalan, dicoba lagi ternyata guru tidak bisa melanjutkan pelatihan tersebut, sehingga kami akhirnya merencanakan mengundang kembali pelatih yang dulu melatih di sekolah kami. Sebenarnya tolak ukur keberhasilan dari kegiatan drum band itu apa yang sudah dilakukan di sekolahnya Pak Sujantono? Tolak ukurnya sudah jelas, jadi anak-anak yang ikut drum band itu sudah bisa katakanlah membunyikan drum band ataupun memainkan drum band dengan baik, bisa dinikmati oleh masyarakat sekolah maupun masyarakat lingkungan sekolah. Dan yang kedua, kalau mungkin bisa berkompetisi dengan sekolah lain, mengikuti lomba misalnya, karena memang di Ketanggungan itu juga dulu pernah, yaitu dari SD Kubang Wungu yang sampai meraih kejuaraan 9 momen dari lomba drum band tingkat kabupaten. Luar biasa itu ya Pak. Ada beberapa hal yang ingin diraih melalui kompetisi drum band yang ada di sekolah. Langkah-langkah apa yang sebenarnya Pak Sujantono akan lakukan untuk mewujudkan capaian yang tadi sudah dirumuskan oleh Pak Sujantono dan teman-teman? Yang pertama tentunya kita komunikasi dengan rekan-rekan guru, kemudian kita juga komunikasi dengan perwakilan wali murid yaitu komite sekolah. Selanjutnya kita buat kesepakatan dan kita sampaikan kepada anak-anak didik kita tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu latihan drum band, tujuannya dan manfaat akhir nanti. Harapannya yaitu yang pertama minimal anak bisa memanfaatkan alat drum band dengan sebaik-baiknya untuk mengisi momen-momen di sekolah. Yang kedua nanti bisa ikut ditampilkan di masyarakat
bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir, mudah-mudahan nanti setelah bisa betul-betul anak bisa ikut berkompetisi dengan sekolah lain. Kemudian yang kedua, untuk bisa mempertahankan itu tanpa melibatkan orang dari luar, karena butuh biaya kalau kita mendatangkan dari daerah lain, pelatih lain, itu kami mencoba membidik guru yang walaupun memang belum bisa, punya minat tinggi terhadap seni drum band, syukur-syukur dia ada bakat walaupun sedikit. Ini harapannya nanti ketika sang pelatih tidak ada, sang guru itu bisa menyerap ilmunya, kemudian bisa membimbing anak untuk melanjutkan latihan di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, rencananya juga nanti alumnus dari SD itu paling tidak juga bisa membantu ketika adik-adik kelasnya nanti belum bisa drum band, memainkan alat drum band, dia bisa ikut melatih adik-adik kelasnya. Itu rencana kami. Rencananya sudah sungguh tertata ya Pak, yang dilakukan oleh Pak Setiantono bersama teman-teman tim. Ini sebuah tim besar ya di SD-nya Pak Setiantono. Ya, kalau dikatakan besar ya tidak, karena kan hanya guru kelas dengan 2 guru mapel, terus tambah pengurus komite yang aktif 2 orang, sekitar berarti 10 orang, Pak. Oh, iya. Lah, terkait dengan rencana yang tadi sudah dirumuskan oleh Pak Setiantono dan tim di sekolah, sebenarnya untuk mewujudkan dan mengimplementasikan rencana tadi mau dimulai kapan itu Pak? Rencananya akan kita mulai secepatnya, jadi ini sudah bulan Agustus, ya paling tidak ini hari Senin ini nanti kita akan mulai melaksanakan, sehingga nanti bisa di peringatan 17 Agustus sudah bisa tampil, dan di hari-hari di mana masyarakat banyak yang punya hajat, itu nanti ketika mereka membutuhkan juga nanti bisa untuk memberdayakan ataupun menampilkan di momen-momen hajatan tersebut. Berarti gerak cepat ini ya Pak, menyongsong 17. Minta doa saya dari Pak Sigit supaya bisa. Iya. Lah ini terkait dengan rencana yang tadi mungkin menurut Pak Setiantono dan tim, adakah faktor-faktor yang mendorong atau menghambat akan tercapainya rencana yang sudah dirumuskan? Sudah jelas pasti ada faktor mendorong. Yang menjadi pendorong tentunya kita sudah punya alat drum band, terus minat anak termasuk tinggi untuk kesenian drum band, juga animo masyarakat yang menyukai seni drum band karena memang membuat katakanlah hajatan meriah, rame, sehingga mereka bangga. Itu termasuk faktor, dan masyarakat itu sendiri juga mendukung. Namun sisi lain yang menjadi hambatan tadi, yang terutama karena tenaga ahli dari guru kita itu memang belum ada yang mumpuni untuk bisa melatih, sehingga harus mendatangkan dari luar. Namun sisi lain juga akhirnya resiko biaya. Kita butuh biaya khusus untuk mendatangkan tenaga, baik untuk transport, untuk konsumsi pelatih, ataupun untuk honor. Tentunya karena dari tempat yang agak jauh, ini perlu dipertimbangkan dan disampaikan kepada rekan guru, dan kita musyawarahkan dengan pengurus komite juga. Nah ini Pak, terkait dengan tadi hambatan yang dialami oleh tim drum band di sekolahnya Bapak, mungkin adakah wacana-wacana yang bisa dirumuskan untuk mensiasati hal tersebut, Pak? Itu tadi wacananya, karena tadi pelatih sementara belum ada, tadi sudah saya singgung di depan, itu memberdayakan guru yang ada, yang memang punya minat dengan drum band, dan juga syukur dia punya bakat seni musik terutama, akan kita ikutkan secara intensif dalam pelatihan drum band. Yang kedua, nanti rencana dari unsur masyarakat wali murid, ini harapan saya
barangkali memang dari pihak guru kurang maksimal, akan mencoba barangkali nanti wali murid memang ada yang punya bakat dan minat tinggi terhadap seni drum band, akan kita ikut sertakan juga dalam pelatihan ini, sehingga nanti bisa menyerap ilmu yang disampaikan oleh pelatih dari luar daerah itu. Terus juga kita mencoba, karena memang keterbatasan dana BOS, mencoba partisipasi dari wali murid agar supaya mereka peduli dalam rangka melestarikan dan mengembangkan seni drum band di sekolah kami. Rencana dan solusi yang sangat luar biasa yang sudah dirumuskan. Ini dari melibatkan orang tua yang punya atensi terhadap drum band, juga kepada guru yang meskipun belum berkompetensi di bidangnya, tetapi kemauan yang kuat dari guru tersebut untuk ikut terlibat di dalamnya, sebuah solusi yang luar biasa, Pak. Tapi terkait dengan yang tadi, dengan khusus pendanaan, mungkin ada solusi jitu yang lain yang mungkin bisa dirumuskan atau dicari supaya nanti kendala keuangan yang melingkupi tim dari drum band sekolah Pak Setiawan ini bisa tersolusikan, Pak? Ya, solusi utama kan memang kita tahu dana pokok untuk pendidikan di sekolah adalah BOS. Yang kedua tadi dari PSM, peran serta masyarakat wali murid. Yang ketiga ini harapannya tadi karena animo masyarakat terhadap seni drum band cukup lumayan, ada pemasukan dari masyarakat yang menggunakan seni drum band sebagai tanggapan lah, kalau di istilah Sunda nganggap, di kami itu daerah Sunda nah Pak, jadinya nganggap mun ayah hajatan, kalau ada hajatan nah, nanti mereka itu memberikan semacam ya uang balas jasa ataupun tanggapan. Islam itu biasanya kalau daerah kami itu ada yang namanya saweran. Kalau ada anggapan, ada tontonan itu nyawer. Ya, uang saweran itu harapannya nanti juga ikut menjadi solusi adanya tambahan dana dalam rangka melestarikan kesenian drum band di sekolah saya. Solusi yang luar biasa itu ya, Pak. Mudah-mudahan. Ketika tampil ditanggap oleh masyarakat memberikan imbal jasa atau uang lelah kepada tim, itu bisa menjadi salah satu pemasukan berarti ya Pak untuk tim drum band sekolah. Keyakinan apa yang Pak Setiantono yakini bahwa semuanya itu akan bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan? Kalau saya, terus terang kita sebagai hamba Allah harus yakin. Allah menyampaikan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mau berusaha mengubah nasibnya sendiri. Nah, dengan persiapan perencanaan bersama tim di sekolah saya, dengan nanti usaha yang maksimal, kami yakin kami nanti bisa mewujudkan cita-cita kami. Oh, tidak ada yang bisa berubah kecuali dari kita sendiri gitu ya Pak. Ini sebuah perencanaan yang sangat matang yang sudah dilakukan oleh Pak Setiantono dan teman-teman di sekolah Bapak. Mungkin karena ini waktu sudah begitu limit, bisa disimpulkan pembicaraan atau diskusi kita hari ini terkait dengan rencana Pak Setiantono dari yang tadi banyak hal, hanya memfokuskan pada satu kegiatan. Monggo Pak. Jadi dari sekian rencana kegiatan ekstra yang akan kami utamakan kali ini yaitu drum band, mengingat jadi pemanfaatan dari hasil ekstra drum band ini nanti akan lebih cepat bisa diberdayakan baik untuk kegiatan tahunan yaitu peringatan Hari Kemerdekaan kita, di samping juga menghadapi momen-momen hajatan masyarakat yang mudah-mudahan nanti bisa sukses. Ya tentunya dengan ini saya berharap ada tambahan doa dari Pak Sigit, mudah-mudahan nanti
usaha kami bersama teman-teman bisa sukses. Saya ikut bangga dan berdoa apa tadi yang sudah dirumuskan, dirancangkan bisa terlaksana, bisa memberi manfaat. Nah, ini malah memberi berdampaknya ke masyarakat karena yang dilakukan oleh Pak Sudanto dan teman-teman. Karena memberikan hiburan juga ke masyarakat, nih, Bapak. Ya. Perasaannya pripun sekarang, Pak? Lega, senang, atau sudah merasa terpecahkan? Alhamdulillah agak lega, walaupun tetap memang harus berpikir keras supaya ekstra lain juga tidak menunggu katakanlah sampai program Dramben selesai, supaya kegiatan ekstra lain berjalan tetap, tapi juga tidak mengganggu kegiatan Dramben. Jadi satu sisi sudah merasa lega, bisa memfokuskan pada program Dramben, namun sisi lain tetap ini masih harus berpikir ke depan kira-kira supaya kegiatan ekstra lain juga bisa berjalan, mengingat itu semua juga memang penting bagi sekolah. Oke, berarti kita step by step ya Pak untuk mewujudkan semuanya nanti bisa terlaksana. Terima kasih Pak Sudanto. Ya, saya yang terima kasih sudah dibantu oleh Pak Sigit. Sama-sama Pak Sudanto. Mohon maaf dari karena saya datang ke sini walaupun dari jauh, komunikasi mengganggu Pak Sigit ini. Sama-sama Pak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.